fenomenologi ya. Jadi salah satu juga pendekatan yang tadi masuk pada pendekatan kreatif ya, yang melampaui tentu saja pendekatan rasional yang Bapak sudah biasa melakukannya. Jadi sekarang bukan option ya, pendekatan rasional itu kan pendekatan yang tadi berbasis pada programming itu kan ya metodologi dasarnya gitu ya. Tapi sesudah itu saya kira Bapak Ibu untuk menjadi arsitek yang mumpuni harus juga melakukan eksplorasi ya. Eksplorasi kepada berbagai pendekatan yang kemarin kita sudah introduksi, kita diskusikan tentang pendekatan metaforik ya, pendekatan metafor. Nah, kita sekarang coba eksplor pendekatan fenomenologi ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya tentu untuk supaya kita memahami pendekatan fenomenologi, saya juga memang harus membandingkan pendekatan rasional yang kemarin sudah dijelaskan ya. Jadi pendekatan rasional yang kalau di S1 kan berbasis pada Benjamin Handler ya, pendekatan sistematik rasional itu lebih cenderung bersifat tadi intelektual ya, mekanistik dan tektonik, artinya kan lebih kepada bagaimana menganalisis kebutuhan-kebutuhan secara sistematik ya, mengidentifikasi kebutuhan manusia secara fisik gitu, dan kemudian diterjemahkan kepada aspek yang tektonik gitu, pada yang ya fisik ya, struktur konstruksi aspek respon terhadap alam yang bersifat fisikal gitu ya. Nah, konsep berpikirnya itu kan memang cenderung berjarak dengan kenyataan. Artinya arsitek itu seperti orang luar itu ya. Arsitek menggunakan instrumen yang mungkin sebagian juga sudah baku ya, mengeksplor kebutuhan klien, tetapi ya arsitek tetap aja orang luar gitu ya, yang berusaha mendekati klien, mengeksplor kebutuhannya, mengeksplor situasi, setting tapak dan sebagainya sebagai orang luar gitu. Nah, ini sebetulnya sudut pandang arsitek ini bersifat etik gitu ya. Ini kalau Bapak nanti belajar mungkin di metode penelitian ya. Ini kalau di riset penelitian itu penelitian kuantitatif ya. Rasional itu lebih kuantitatif, sebenarnya fenomenologi lebih kualitatif ya. Jadi pendekatan rasional lebih berdasarkan sudut pandang. Sebentar Pak, ini harus pakai ini dulu lampunya. Melihat realitas itu bisa bersifat objektif dan subjektif. Jadi maksudnya objektif begini. Ketika kita melihat benda, itu soal benda itu memang realitas seperti itu. Jika kita lihat batu, Pak ya, melihat batu, batu hitam gitu ya. Ya memang realitasnya seperti itu gitu ya. Tetapi ada juga yang memandang bahwa ketika kita melihat realitas, itu realitas yang distrukturkan oleh pandangan kita gitu Pak. Jadi realitas yang disebut realitas objektif itu nggak ada. Yang ada adalah persepsi kita atas realitas gitu Pak. Jadi maksudnya ini ketika Bapak melihat batu hitam gitu ya, apakah sama nggak pandangan Bapak Dwi dengan Pak Himawan atau Rosid tentang batu itu? Halo? Halo? Halo, jelas Pak? Suara saya? Jelas ya? Oke. Halo? Ya. Tadi sepatu apa tadi Pak? Halo? Halo? Ya. Udah putus. Tadi sepatu apa Bapak bilang sepatu tadi? Batu. Halo, jelas nggak? Hanya tadi putus-putus. Gimana Pak tadi maksudnya? Jelas ya? Ya. Ya, gini ketika kita melihat sebuah benda, Pak ya,
Ya. Ada yang melihatnya bahwa benda itu sebuah batu yang hitam katakanlah ya, itu memang bahwa batu itu wujudnya ya seperti itu gitu ya. Persegi batu warna hitam. Itu realitas objektif kan. Tetapi ada juga yang melihat, memandang bahwa realitas itu adalah distrukturkan oleh pikiran kita, oleh persepsi kita gitu. Jadi realitas itu dibangun berdasarkan persepsi kita atas realitas gitu ya. Apalagi kalau kita melihat misalnya dipengaruhi oleh karena keterbatasan mata kita, indera kita, itu mudah dipengaruhi oleh misalnya cahaya ya, oleh sudut pandang yang berbeda ya, oleh apalagi misalnya pengaruh mungkin juga suasana batin yang belum lagi tidak senang dan sebagainya ya, sehingga pandangan tentang sebuah batu pun itu bisa beda ya antara Pak Cecep dengan Pak Dewi dan Pak Rosid gitu ketika memandang sebuah batu gitu ya. Iya betul Pak. Ya meskipun dia sepertinya generik hitam gitu ya, tapi hitam itu kan hitam Pak Cecep ketika dilihat dari sudut pandang yang lebih gelap mungkin berbeda ketimbang ada cahaya matahari kan. Betul. Ya. Nah, halo. Jelas Pak, jelas. Tadi yang putus-putus. Oke, jadi itu nah yang pandangan pendekatan positivistik, objektif atau ini dalam arsitektur adalah perancangan rasional itu basisnya tadi memandang bahwa realitas itu sesuatu yang objektif ya, yang apa adanya gitu ya. Tetapi menurut pandangan subjektivitas ini yang dianut juga oleh pendekatan fenomenologi, realitas itu bersifat subjektif gitu ya. Jadi realitas itu dibangun berdasarkan persepsi kita gitu ya, sebagai manusia, sehingga seseorang itu bisa melihat sebuah benda yang sama dengan sudut pandang yang berbeda-beda gitu, dengan citra yang berbeda-beda, dengan persepsi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, karena itu pendekatan fenomenologi ini berusaha gitu ya, karena sudut pandang manusia berbeda, berusaha melihat sudut pandang yang subjektif dari sisi si penggunanya gitu ya, si pemakai gitu Pak. Jadi kalau pada pendekatan rasional kita cenderung datang sebagai orang luar ya, yang bertanya kepada klien gitu kan, ya kebutuhan-kebutuhannya dengan identifikasi dengan secara tadi sistematik. Tetapi pendekatan fenomenologi berusaha meraih ya, tidak sebagai orang luar, tapi kita sudah merasakan seolah kita sebagai pengguna gitu Pak. Ya jadi berusaha melihat misalnya setting lokasi yang akan kita bangun, atau melihat kebutuhan klien itu seperti kita berusaha masuk sebagai pengguna itu sendiri gitu. Bukan sebagai orang luar yang bertanya gitu, menggali kebutuhan itu. Ya, nah gimana? Memang ini agak bagaimana Anda mengimplementasikannya itu juga tentu tergantung juga pada kepiawaian kita gitu ya. Jadi intinya dengan fenomenologi ini ingin meraih suasana batin si pengguna ya, tidak sekedar aspek-aspek yang visual ya, yang bisa diindra gitu ya, tapi sesuatu yang di dalam. Ya kalau mau ini mah inilah Pak, ini kalau mau lebih sederhananya mungkin seperti aspek tradisional itu ya. Nah cuma ini kalau aspek tradisional kan juga memang dibangun berdasarkan sudut pandang mereka sendiri kan. Mereka membangun berdasarkan tradisi mereka, nilai-nilai mereka dan sebagainya. Nah dalam pendekatan modern ini barangkali itu ya diteoritikan menjadi pendekatan fenomenologi gitu. Ya. Pendekatan aspek tradisional kan tidak semata-mata yang fisik, yang rasional ya, tetapi juga banyak nilai-nilai yang bersifat bahkan tidak hanya batiniah, tapi mistisisme ya, kosmologi gitu. Nah itu yang saya kira berusaha dimodernisasi gitu ya, diteorikan oleh pendekatan fenomenologi itu.
Jadi seolah kita merasakan kedalaman batin dari si pemakai yang akan kita rancang desainnya gitu. Nah, jadi pendekatan fenomenologi ini melihat bahwa realitas sosial itu tadi dikonstruksi ya oleh si ya masyarakat, oleh individu atau oleh masyarakat ya. Tidak ada realitas yang objektif gitu. Tapi dia dikonstruksi, dibangun berdasarkan ya pengalaman pemakai ya, pengalaman pendidikan pemakai ya, nilai-nilai yang dianut dan sebagainya gitu. Jadi arsitek itu berusaha tidak sebagai pengamat orang luar gitu ya, tetapi bahkan masuk sebagai bagian yang selalu diamati gitu ya, berusaha merasakan bagaimana posisi si pemakainya gitu. Nah karena itu memang pendekatan fenomenologi ini lebih kepada ketimbang rasionalitas ya, ketimbang kepada apa tadi tata cara ilmiah itu ya, pendekatan ilmiah lebih kepada intuitif Pak ya, intuitif, pendekatan apa human interest ya, pendekatan yang melampaui sesuatu yang bersifat ilmiah gitu ya. Karena itu dia memang lebih berfokus pada maknanya gitu Pak. Ya. Bukan pada pengukuran fakta-fakta itu ya. Jadi maksudnya gini, ketika kalau Bapak merancang merancang bangunan itu tidak cukup hanya ukuran-ukuran apa misalnya. Ukuran-ukuran pencahayaan ya, secara apa dihitung pencahayaan Pak dengan lux ya. Ya Pak ya? Pencahayaan itu Luxmeter. Ya, luxmeter. Ya. Nah, itu luxmeter itu kan ukuran-ukuran kuantitatif dalam pendekatan rasional ya. Yaitu ditempuh gitu ya. Tetapi dalam pendekatan fenomenologi, bagaimana unsur cahaya itu juga pengolahan cahaya itu gelap terang, kemudian bayangan, itu mampu menyentuh kedalaman batin manusia gitu ya. Nanti kita contoh, misalnya kita lihat contoh bagaimana Tadao Ando mengolah apa unsur cahaya ini, unsur bayangan ini menjadi sesuatu yang tadi merefleksikan gitu ya suasana batin manusia gitu kan. Ya jadi dia berfokus pada makna gitu ya, bukan semata-mata ukuran-ukuran kuantitatif yang bersifat fisik gitu ya. Ya tidak berarti itu tidak penting, itu jelas penting Pak ya. Jadi syarat-syarat yang fisik, syarat-syarat kuantitatif seperti tadi kan ukuran cahaya ya, kemudian besaran angin ya, ke arah angin, kemudian apalagi misalnya ya tingkat kelembaban, nah, itu tetap menjadi bagian dari persyaratan-persyaratan rasional yang tetap harus diterapkan ya. Nah, tetapi pendekatan fenomenologi itu melampaui itu gitu. Ya, jadi pendekatan fenomenologi melampaui hal-hal yang bersifat fisik gitu ya. Jadi kalau fisik tadi positif kan bersifat objektif, seolah dangkal gitu ya. Nah, fenomenologi itu masuk ke hal-hal yang bersifat subtil ya, yang kedalamannya gitu. Nah, karena itu saya kira tadi sekali lagi contoh Bapak aspek tradisional, artinya Bapak Ibu bisa belajar dari aspek tradisional untuk memahami tadi Pak, memahami bagaimana nilai-nilai kultural, nilai-nilai kosmologis ya, kepercayaan yang menyentuh batin manusia itu ya belajar dari situ gitu ya, diolah kemudian digunakan dalam pendekatan fenomenologi gitu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian memang pendekatannya pun bisa tadi multiple metode ya. Jadi sangat situasional itu ya.
Karena kan pengguna itu pasti berbeda-beda gitu ya. Sementara kalau dalam pendekatan